Izin Prof, Pak, sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Profesor Purwanto PhD serta Bapak Dr. Heri Susanto MSI serta teman-teman semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait general fuzzy logic connective. Pada materi ini kami akan menyampaikan terkait konektivitas logika fuzzy secara umum. Dalam teori himpunan fuzzy, operasi irisan atau intersection dari dua himpunan fuzzy sering didefinisikan menggunakan operator minimum. Ini berarti bahwa keanggotaan suatu elemen X dalam irisan dua himpunan fuzzy A dan B ditentukan oleh keanggotaan X dari A irisan B sama dengan minus minimum keanggotaan AX dan keanggotaan BX. Pendekatan ini digunakan oleh Zade, pencetus teori himpunan fuzzy, karena sesuai dengan bagaimana irisan didefinisikan pada himpunan biasa, namun ada pendekatan lain yang bisa digunakan. Dari salah satu latihan di bab sebelumnya, kita juga bisa mendefinisikan irisan sebagai keanggotaan suatu elemen X dari A irisan B sama dengan keanggotaan AX dikali keanggotaan BX, atau dengan keanggotaan suatu elemen X dari A irisan B sama dengan maksimum keanggotaan AX ditambah keanggotaan BX dikurangi 1,0. Oke, baik. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Asegaf sama yang ada di makalah kami, ternyata pada himpunan fuzzy tidak sama dengan irisan pada himpunan klasik yang hanya menggunakan satu cara. Kalau di himpunan fuzzy, di sini kita menyajikan ada 3 cara tadi. Yang pertama itu menggunakan pendekatan Zade, yaitu untuk melihat derajat keanggotaan X pada irisan A iris B, itu dilihat dari nilai minimum derajat keanggotaan X pada A dan derajat keanggotaan X pada B. Ini pendekatan Zade. Nah, ada juga yang mendefinisikan atau mengoperasikan irisan itu sebagai hasil kali dari 2 derajat keanggotaan X pada A dikali dengan derajat keanggotaan X pada B. Ini menggunakan operator produk atau dikalikan. Yang ketiga juga menggunakan A iris B, itu menggunakan nilai maksimum dari derajat keanggotaan X pada A ditambahkan dengan derajat keanggotaan X pada B dikurang dengan 1,0. Jadi dalam sistem fuzzy ada kondisi-kondisi yang tidak bisa hanya menggunakan minimum atau perkalian atau dengan maksimum. Seperti itu, berbeda dengan yang di himpunan klasik, hanya nilai keanggotaannya hanya nilai 0 dan 1, sehingga yang diambil adalah nilai minimum. Kalau irisan dari A iris B pada himpunan klasik itu hanya tinggal melihat minimum dari keanggotaan A dan keanggotaan X pada B. Jadi yang diambil adalah nilai minimumnya. Nah, pendekatan terakhir ini juga bisa menggunakan pada pendekatan terakhir ini himpunan klasik juga bisa kita pakai di situ. Jadi misalnya ada 2 elemen, pada himpunan A dia merupakan anggota, berarti nilainya 1. Berarti kita ambil maksimum
nilainya 1, pada keanggotaan B dia bukan anggota, berarti nilainya 0, dikurang 1,0. Jadi tetap dia bukan merupakan anggota dari irisan himpunan A dan himpunan B. Jadi merupakan perpanjangan atau perluasan dari himpunan klasik. Itu kan ada 3 cara ya berarti. Iya. Cara untuk Tadi menuliskan. iya. Kalau dikerjakan apakah sama? Ya jelas berbeda Pak. Yang di atas menggunakan minimum, yang di sini menggunakan perkalian, yang terakhir itu kita melihat nilai maksimum dari kedua derajat keanggotaannya dijumlahkan, kemudian dikurang dengan 1 dan dibandingkan dengan nilai 0. 3-3 itu kan A irisan B. Harusnya Iya benar. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita berbicara sistem fasi, artinya kan dia tidak hanya anggotanya itu tidak hanya 0 dan 1, anggota dan bukan anggota, tapi dia derajat keanggotaannya itu bergerak dari interval 0 sampai 1. Misalkan contoh. Mau contoh? Misalkan contoh. Kasih dengan satu contoh tapi dengan 3 pekerjaan itu. Dengan simbolnya kan sama semua ya. Bagaimana kalau misal ada pertanyaan derajat untuk A irisan B X, kita pakai yang atas dan pernah ke yang bawah. Oke, mungkin dengan contoh supaya lebih jelas. Mungkin saya akan memberikan contoh supaya lebih jelas. Misalnya dalam pekerjaan biasanya analis kredit pada bank, biasanya untuk memutuskan si A atau si B ini layak diberikan kredit atau tidak, pastikan dia memiliki pertimbangan-pertimbangan. Nah, misalnya Pak Sanda dalam mengambil kredit pada bank A misalnya. Nah, diperhatikan di sini kita pakai 2 faktor saja, misalnya faktor pendapatan dan faktor ketepatan membayar kredit. Pendapatan, oke. Pertama untuk pendapatan ini bisa di dalam kategori fasi, jadi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, terus pada ketepatan membayar cicilan, misalnya saya tuliskan ketepatan itu kurang, sedang, dan baik. Oke, tepat atau baiklah. Oke, misalnya untuk Pak Sanda, pendapatannya berada pada kategori tinggi. Misalnya derajat keanggotaannya itu taruhlah 0,9. 9. Ini untuk pendapatan Pak Sanda. Terus untuk ketepatan dia kurang. Dia meskipun pendapatannya misalnya tinggi, tapi dia kurang tepat dalam membayar. Kita taruhlah dia 0,2. Oke. 0,2 ini untuk derajat ketepatan. Nilainya 0,2 untuk derajat pendapatan 0,9. Nah, kalau menggunakan yang cara di atas, berarti yang diperhatikan hanya yang paling rendah. Dia mengabaikan pendapatan. Jadi kalau di sini dia hanya melihat bagaimana Pak Sanda ini ketika membayar pajak. Ternyata dia berada pada kategori pada kategori kurang. Berarti cuman kelayakannya rendah lah untuk diberikan pinjaman atau kredit. Nah, kemudian kalau bank yang satunya ternyata dia menggunakan sistem memperhatikan kedua faktor tadi. Dia memperhatikan faktor pendapatan dan juga dia memperhatikan faktor ketepatan. Sehingga dia menggunakan perkalian dari 2 derajat dari faktor ketepatan dan pendapatan. Jadinya menjadi 0,9 kali 0,2 semakin rendah. Ya kan? 0,18. Terus yang ketiga menggunakan maksimum 0,2 ditambah dengan 0,9, 1,1 dikurang 1, 0,1. Berarti ada 10
0,1 Pak Sanda layak mendapatkan kredit. Jadi kalau dilihat dari ketiga ini kan semuanya berbeda, tergantung dari bank itu dia mau menggunakan apa. Dia mau memperhatikan dua faktornya atau atau tidak memperhatikan kedua faktornya, gitu. Nah, tidak memperhatikan dua faktornya. Iya Pak, yang untuk yang pertama ini kan tadi ketika dia layak diberikan kredit itu dilihat dari faktor pendapatan dengan faktor ketepatan membayar kredit. Nah, kalau dilihat dari ini berarti hanya melihat nilai minimum dari kedua faktor itu, yang mana yang paling minimum. Artinya hanya faktor yang paling rendah yang diperhatikan. Faktor yang derajat keanggotaannya yang paling rendah yang diambil pada cara pertama. Kalau pada cara kedua memperhatikan dua faktor pendapatan dan ketepatan. Kalau yang ketiga? Kalau yang ketiga dia menggunakan maksimum menjumlahkan dua faktornya kemudian dikurang 1,0. Jadi yang ketiga ini hanya yang memiliki kombinasi tinggi yang berpeluang untuk mendapatkan kredit. Jadi misalnya dia 0,9 dengan, pokoknya semakin tinggi kombinasi antara pendapatan dengan ketepatan, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan kredit. Kalau keduanya di bawah setengah berarti enggak. Kalau keduanya di bawah setengah, kalau menggunakan cara yang minimum masih ada peluangnya untuk mendapatkan kredit. Tapi kalau yang terakhir tidak ada peluang karena kombinasinya kecil, di bawah 1. Di bawah penjumlahan dari, kalau di bawah 0,5 artinya ketika dijumlahkan dia tidak lebih besar dari 1. Ketika dia tidak lebih besar dari 1 artinya nilai maksimum yang diambil pada cara ketiga adalah 0. Jadi dia tidak berpeluang untuk mendapatkan kredit. Pendekatan terakhir ini menganggap bahwa irisan himpunan fasi adalah bentuk perpanjangan dari irisan himpunan klasik. Perpanjangan ini ya. Oke. Di aslinya itu Aslinya ini. extend to operation, in other words to extend, perluasan. Ya, Prof, nanti nanti catat. Perpanjangan. Kalau dua dimensi, kalau tiga dimensi perluasan. Oke. Perluasan. Dimensi pembesaran. Jadi kita menggunakan dua. Baik. Terima kasih, Prof. Dengan kata lain, dalam logika fasi, operasi-operasi klasik seperti gabungan, irisan, dan komplement dapat diperluas dengan berbagai cara. Secara umum, operasi dasar dalam teori himpunan fasi seperti irisan, gabungan, dan komplement dapat dirumuskan menggunakan konsep matematika yang disebut, yang pertama adalah T-norm untuk irisan, T-conorm untuk gabungan, dan fasi negation untuk komplement. Selain itu, ada juga konsep tambahan seperti implikasi fasi dan ekuivalensi fasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini. Selanjutnya ada negasi fasi. Definisi 2.2 fasi negation atau negasi fasi yaitu fungsi n memetakan 0,1 ke 0,1 disebut sebagai negasi fasi jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama adalah menurun jika X1 kurang dari atau sama dengan X2, maka NX1 lebih dari atau sama dengan NX2. Yang kedua adalah kondisi batas, yakni ada dua. Yang pertama,
N0 sama dengan 1, artinya nilai paling rendah memiliki negasi paling tinggi, dan yang kedua adalah N1 sama dengan 0, artinya nilai paling tinggi memiliki negasi paling rendah. Coba. Baik, kita lanjut ke definisi dari negasi fasi, bahwa fungsi N, katakan dari 01 ke 01, disebut dengan negasi ketika memenuhi syarat yang pertama, fungsinya harus menurun atau decreasing. Yang artinya jika X1 kurang atau sama dengan X2, maka X1 jika X1 kurang atau sama kurang dari atau sama dengan X2, iya, benar kan? Maka NX1-nya lebih atau sama dengan NX2. Artinya semakin besar nilai X, maka negasinya semakin kecil. Nilai NX-nya semakin kecil. Terus syarat yang kedua, boundary condition-nya, kondisi batasnya, N1 itu sama dengan 0 dan N0 sama dengan 1. Yang artinya nilai yang paling tinggi negasinya paling rendah dan nilai paling rendah negasinya paling tinggi. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi oleh suatu fungsi pada interval 01 ke 01 untuk dia dikatakan sebagai negasi. Jadi fungsinya harus menurun dan dia memenuhi kondisi batas N0 sama dengan 1 dan N1 sama dengan 0. Sebagai contoh, jika kita mendefinisikan N dengan untuk setiap X elemen pada interval 01, NX ini sama dengan 1 kurang X. NX sama dengan 1 kurang X. Apakah ini merupakan negasi? Kita tinggal melihat sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam definisi tadi. Ketika X-nya semakin besar, maka nilai NX-nya semakin kecil. Artinya sifat pertama terpenuhi. Kemudian pada interval 01, ketika kita substitusi nilai 0 pada 1 kurang X, maka nilai negasinya menjadi 1. Berarti nilai paling rendah negasinya paling tinggi dan begitu juga sebaliknya. Sehingga NX sama dengan 1 kurang X ini merupakan negasi yang paling sering digunakan dalam logika fasi. Oke, selanjutnya contoh lain dalam negasi. Ini ada di contoh 2.4 Prof pada makalah. Pemetaan NI pada interval 01 ke 01 didefinisikan oleh untuk setiap X elemen 01, NIX didefinisikan sama dengan 1 jika X sama dengan 0 dan 0 jika X-nya lebih dari 0. Ini disebut dengan negasi intuisionistik yang mengasumsikan bahwa hanya nilai keanggotaan 0 yang sepenuhnya dinegasikan, sedangkan yang lainnya tetap 0. Jadi fungsi yang diberikan di atas, yang didefinisikan di atas merupakan negasi intuisionistik. Kemudian selanjutnya negasi ini sudah, sedangkan yang lain sebaliknya NDX sama dengan 1 kurang NI dikali 1 kurang X, didefinisikan NDX itu sama dengan 0, X sama dengan jika X sama dengan 1 dan 1 jika X kurang dari 1. Ini disebut dengan intuisionistik ganda. Jadi melihat dari atas tadi, dari NX, dari NI, dan dari NDX disimpulkan bahwa untuk setiap X pada elemen 01, NIX itu kurang atau sama dengan NX dan kurang atau sama dengan NDX.
Kenapa? Berbeda. Iya. Kalau pada Ni yang intisionistik tadi, dia itu hanya menegasikan yang X sama dengan X sama dengan 0. Sementara bilangan lain tetap 0. Jadi tidak dinegasikan secara sepenuhnya. Sebaliknya yang NDX atau Dual intuisionistik ganda itu yang dinegasikan hanya yang X bernilai 1. ketika X sama dengan 1 ya. Itu kenapa kok kurang sama dengan sama? Yang kesimpulan ya, Prof Ini ya. ya, untuk setiap X anggota 0,1 ini. Kenapa kok kurang dari Mau atau sama dengan Mau jelaskan? sampai nangis. Hmm? Sampai nangis. Semangat libur. Oke. Baik, tadi untuk fungsi Ni-nya, Nix-nya itu sama dengan 1 jika X-nya sama dengan 0 dan 0 jika X-nya lebih dari 0. Lebih dari 0. Jadi semua bilangan pada interval 0, 1 selain dari 0, negasinya semua 0. Jadi kalau kita tuliskan jadi 1, 0, 0 dan seterusnya. Gimana? Gini. Ya. Misalkan di sini tadi Ni sebelah kiri, Ni sebelah kiri, Nx sebelah kanan, Nx sebelah kanan. Masing-masing fungsi itu digambarkan ada ya. Nix kurang dari sama dengan Nx kurang dari sama dengan Ndx, maka Fungsi bikin grafiknya, X-nya. ya bagi Cartesius. Oke. Iya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, jika Nix X-nya sama dengan 0, berarti Jika X-nya Ni-nya sama- 1. Oke, jika X-nya 0 Ni-nya 1. maka Ni-nya 1 Ini X, ini Nix. Nah. Itu cuma salah satu. Ya. Oke, ini saya anggap Nix. Kemudian 0, 1. ketika 0 1, Ke kanan, dia 0. ketika 0, di sini juga 1. Kemudian misalkan 0,5 ya. 0,5 maka Tetap 0. tetap 0 di sini. Di situ, di atasnya 0. Iya. 0, Tetap situ ya, di titik asal. Nah, situ. nol 0,5,0. jika 0,5,0. yang mana? X-nya 0,5, Y-nya 0. Nah ya X, ini kan X-nya 0,5, Y-nya 0. Berarti di 0,5 kan titiknya. Oh iya, aduh maaf. Ini nek 0, 1. 0, 1. Oke, 1, 0. Oke. Kemudian jika 1, 0. 1, 0, Di 1. Di maka 1. di sini. Nah, NDX. Jadi gambar fungsinya gimana? Tarik ke bawah gini kan. Sebentar. Belum terakhir. Oh iya. Turun ke sana. Iya ta. Pakai warna lain. Jika X-nya 0, Kalau X0 tulisin NI, koma 0, NI kurungan 0 sama dengan apa? NI 0 sama dengan 1. 1.
Jika NI-nya 0,05 Nol. 0,1 dah ya, 0,1 sama dengan 0. Jika NI-nya 0,2 maka juga 0 Nol. juga Dan seterusnya. dan seterusnya. Berarti NI 0 jika 0,1 berarti 0,1 berarti di sini. Sumbu X 0,1 ya berarti di sini. Iya kan? Dalam X-nya yang 0. Y-nya 1. Berarti X-nya kan di 0, atas. Y-nya 1. Sebentar. Ya, Pak, ya, Pak. Coba, Bur. Saya juga bisa. Ini kan tadi N10. N1 0. 1. Sama. Ini ya. Beneran kok 0,00001 tuh enggak. Oh. Kalau kabarnya gitu tuh. Kalau untuk garis ke bawah, itu berat. Pakai Kalau itu. kamu gambar garis dari atas ke bawah di 0 itu bukan fungsi. Iya, iya. Karena di 0 nilainya banyak. Iya. Oke. Iki 0,1 0. Kita cuma berpasangan dengan satu aja. 0,5 0. 0,5 dengan 0. Ya 0 Ya, sini. terus yang kedua, NX. Untuk yang ND, NDX ketika ND 0 sama dengan 0. Yang tengah itu apa tuh? Fungsi NX. NX. NX, Pak. Ayo, Yang 1 kurang X. NX gambarnya seperti apa? Satu kurang X. Fungsi N gambarnya seperti apa? Kan udah NX-nya sama dengan 1 Satu kurang kurangi X. X. Sama dengan 1 kurangi X. Iya, gambarnya. Berarti N, kalau N-nya 1, 0. berarti Yang familiar ya satu kurang X itu ya. iya Iya, Itu pelajaran SMP loh. fungsi klasik. sama dengan 0. Jika N sama dengan 0,5 ya. 0,5 sama dengan 0,5 dan seterusnya. terus gambarnya. Berarti jika N-nya 1 sama dengan jika 0. X-nya 0 maka 1 sini ya. Jika 0,5 tetap 0,5 ini. Berarti ini. 0,5 enggak, 0,5 kan ada di tengah sini. Sebentar, bentar. Oh iya, ini nih, maaf. 0,5 Y-nya ya. Ya, betul. Jika N-nya 1 maka 0 ya. Jika N-nya 0,5 maka 0,5. Mana Maka. titiknya itu? Jika X-nya 0,5, nilainya 0,5 di mana titiknya? Hubungkan X dengan Y. Ya, Pak? Hubungkan X dengan Y. Jika bentar. Jika 0,5 dengan 0,5 maka ini. Ya. Tarik garis lurus dari 1 ke Dari 1. satu. Oke. Terus satunya Pokoknya cuma 0 sampai 1 dipanjangkan. Jika N di 0 maka sama dengan 0. Jika ND-nya 0,5 maka sama dengan 1. 1 hingga jika ND-nya 1 maka sama dengan 1. Ya kan, hanya ini saja yang Hanya yang 0 yang ND 0 saja yang 0. ND 00 ya. gambarnya berapa? Gambar bagi yang spidol biru. ND-nya 01, Pak. ND-nya 01. Kalau NI 0 sama dengan 1, Bubur. ND 0, ND 1 sama dengan 0. ND 0. Ya. Ini kan setiap kurang dari 1 kan? Ini berarti 0. ND Iya, 1 sama ND1 dengan yang 0. 0. ND 1 yang 0. ND 1 0.
Satu semua kecuali ND1 Nah, sama dengan 0. Gambar. Kalau digambar, jika ND-nya 0 sama dengan 1, X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0. X0 Y 1. 0. Kemudian jika ininya 0,5, maka jawabannya 1 ya. 5, maka 1 ini. Ya kan? Ya. Kemudian jika ditarik, Hah? Tarik kemana? Tarik kemana? apa? Ini nantinya salah. Sebentar. Jika X-nya 0, 0 dengan 1. Y-nya 1. Di atas Jika berarti. X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya di Maaf. atas. Jika 0,5, maka 1 ini. Di atas. Jika ND-nya 1, 0. 0. Jika X-nya 1, Y-nya 0. Boleh ya? Itu. Segitu aja. Satunya. Kurang Terus tarik. terus. Satunya nggak sampai. Satunya nggak sampai. Satunya ini nggak sampai karena dia 0. Jadi dia nggak sampai di 1. Itu berubah. Satu lagi nanti digambar di situ ya. N apa ya namanya? N nggak harus N ya. F lah. F(x) sama dengan akar X. Yang satunya F1 X sama dengan akar X. F1 X F1X sama dengan akar X. akar X. F2 X. F2X Nah, tulis bawahnya apa ya? F2X X sama dengan dengan 1 min akar X. 1 dikurangi akar X. Oke. Itu yang gampang X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Akarnya dari kuadrat. Yang Semuanya, duanya. Akarnya ganti kuadrat. Oh, ini X kuadrat 1 kurang X kuadrat. ini X kuadrat, Yang bawah 1 dikurangi X kuadrat. Mana yang Oke. Nah, yang maksimum dan minimum. komplement. Yang merupakan Komplement. Komplement. berarti Mana yang jika syarat komplement? nah, mana yang ganti Komplement. Bunyinya 01. ini yang 1. 0,1 berarti Kan tadi syaratnya ada tuh. X ada. kuadrat. Atau turun atau apa. Jika X-nya 0, maka X sama dengan 0. Iya kan? Coba ini berarti Itu dua fungsi loh, jangan dikira satu. Iya. F1 dan F2. berarti Tanya mana yang merupakan yang bisa menjadi fungsi komplement. Ini komplement. Terus kalau Nol. sudah ketemu di gambar. F1 0,5 sama dengan 0,5. Syaratnya tadi apa? Syarat fungsi komplement. Coba nama menurun ya, Itu untuk negasi. negasi. Lanjut. Divisi, apakah divisi? Terus bawahnya lagi nomor 2 apa itu? Lagi kondisi batas 1,0. Ya. Mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi. Oke. Kalau memenuhi semua, Ini berarti untuk sampean sih. Bukan. Fungsi baru dikasih Bapak. kalau ada yang tidak Jika memenuhi, 0,5 itu saja jika memenuhi jika masih 0,025. itu bisa nggak gambar itu? Gambar sendiri, gambar. Nanti gambar dari kuadrat dan X sama dengan 1 min kuadrat. Bumbunya dari 0 sampai 1. Satu. Yang Satu. sebelah bisa dihapus, Prof. Jangan, nanti kan Oh, ada satu dilanjutkan. gambar lagi. Oke, saya betul ya. 0,5 kali 0,025 ya. Berarti jika F-nya 0, maka 0 ya. Jika X-nya 0,5, maka fungsi apa yang X kuadrat? Tuh, X kuadrat nggak bisa dengan
Menconga. Oh, mencoba. Ini kan belajar Satu SMP. kuadrat. Gimana? Fungsi X kuadrat nggak bisa menconga saja. Langsung tarik kurva. Nah, Tarik. Oh, ini. Oke. Iya, dari sini ke atas sini. Cing. Oh, Par itu. Kurva. Kurva ke bawah. Ke atas, terbuka ke atas. nggak familiar ya dengan fungsi kuadrat ya, Pak? Oke. Oh iya betul. Ini ke sini. Apakah iki tadi menurun ya? Tidak menurun berarti. Enggak, karena dia kuadrat, dia nggak pasti menurun. apakah increasing itu tadinya apa ya? Ada yang bilang Non increasing ya. Increasing lebih pas. Iya. Ini bisa ada istilah lain yang non increasing. increasing itu boleh Boleh sama. Seperti itu kan sama ya satu. Hmm. Ada yang lebih mengistilahkan non. Kemudian karena itu ya apa itu? Tapi semua dibedakan decreasing dan strike decreasing ya. iya itu kalau kan sehingga dia tidak Kemudian Ya. yang kedua, nomor satunya mana? 1 Yang kurang X kedua. pangkat 2. berarti jika X-nya 0, maka Naik ke atas. 1. Jika F2-nya 0, maka sama dengan 1. Kuadrat, terus satu kuadrat. Ya kan, 1 kan? Jika F2 sama dengan 1, maka 0. Iya kan? Betul kan? Maka gambarnya adalah gini, seperti ini. Iya, ke atas. Tapi dia ke 1. Mengarah ke 1 ya. Gini, seperti ini, Pak. Nah, Seperti ini. yang mestinya simetri mana yang Komplement. komplement Yang pasti kalau ini Yang komplement itu yang 1 kurang X pangkat 2. Dari dua fungsi itu mana yang bisa dipakai sebagai fungsi komplement? yang komplement yang ini gitu kan ya. Yang F2X sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. terlalu digambar di kanan Gabung dengan gambar yang tadi. dengan tiga fungsi itu Kalau bisa pakai warna lain biru. Ini biru. Ada merah juga. Digabung berarti ini tadi seperti ini. Kemudian Yang anu aja yang sudah jadi fungsi komplement aja yang itu nggak usah. oh berarti F2X-nya digabungkan dengan NIX dan N. Digambar. Oh, ya. Ini Pak. Terus buat itu berdasarkan tempatnya Tempatnya di mana letaknya? kurang dari Di mana? F2 letaknya di mana? letak di itu loh kurang dari Nah, yang di atasnya itu loh. Ya, Ini. yang di transisi itu letaknya di mana? Berarti F2X letaknya di Di tengah. Antara mana dan mana? itu ditulis lagi N1E kan paling bawah ya. Di bawah. Jadi sama dengan Ditulis lagi sih komponennya ada 4 itu Pak ya. NIX sama Kurang atau sama dengan kurang dari atau sama dengan F2X. F2X kurang NX. dari atau sama dengan NDX. NX. Oh, NX. NX. Satu lagi. Kurang dari sama NDX. dengan NDX. Nah, kesimpulan itu bener nggak sekarang? Bentar. Oh, ini dulu karena semua gini. Oh, ini kebalik ini sama ini. Sebentar. Ya, oke. NX. NX Kurang dari sama F2X. dengan F2X. Kurang dari atau sama dengan NDX. Nah, masih ya, saya tadi bilang 1 min kuadrat boleh juga 1 min akar X. Saya juga ini gambarnya tidak memenuhi satu contohnya satu min kuadrat 1 min akar X.
Itu yang N2 F2 jadi Lebih dari contoh yang lain. Anda bisa membuat macam-macam ya. yang membuat fungsi negasi yang lain. Banyak sekali. Saya lagi membaca ya. Silakan. Baik, lanjut definisi 2.3 terkait dengan strict dan strong negation. Di definisi 2.3, jika negasinya menurun dan kontinu, maka disebut dengan strict negation atau negasi ketat. Dan jika negasinya memenuhi involusi, yaitu N and X sama dengan X untuk setiap X elemen 01, maka itu disebut dengan strong negation. Contoh yang tadi, fungsi yang dikasih sama Prof, 1 kurang X kuadrat, itu merupakan negasi yang ketat. kuat, ketat, atau keduanya. Terus yang NX saja. Untuk mana? NX sama dengan X sama dengan Ada fungsi N. N. Fungsi N. fungsi NX sama dengan 1 kurang X ya, Prof. Nah, Kalau fungsinya NX sama dengan 1 kurang X, berarti kita cek apakah dia menurun dan kontinu. ya. NX sama dengan berapa? 1 kurang X. Dia kuat. Dia termasuk negasi kuat, Prof. Karena dia NX, negasi dinegasikan kembali, hasilnya X. Sehingga dia disebut dengan strong negation atau negasi kuat. Menurun dan kontinu. Strict and strong negation. Iya, strict dan strong. Menurun dan kontinu disebut Strict. strict negation. Strong negation. Menurun kontinu. Itu yang tidak kontinu. Sumber yang tidak kontinu. Contoh yang tidak kontinu. Yang tidak kontinu. Ada nggak? Oke, contoh yang tidak kontinu. Itu yang ini Pak, Prof, yang mengalami langsung turun ke bawah, mengalami perpotongan. Ya berubah secara drastis. N1 Iya. tidak kontinu, DX. juga tidak kontinu. NX NX kontinu. X kuadrat juga kontinu. 1 kurang X kuadrat juga kontinu. itu ada contoh gimana? Contoh 2.5 di sini yang 1 kurang X kuadrat, Prof. Apakah dia termasuk fungsi kuat atau fungsi ketat? Kalau dari definisi 2.3 dia termasuk negasi yang ketat Tetapi karena dia menurun dan kontinu, tetapi jika negasinya dinegasikan kembali nilainya tidak sama dengan X. Sehingga dia Contohnya. contoh lain ya. Yang terakhir tadi kamu Yang terakhir, dia dinegasikan, NX-nya dinegasikan kembali tidak sama dengan X, maka dia bukan fungsi kuat atau negasi kuat. Ngomongnya kurang. Itu apa definisinya? NX sama dengan X. Disebut strong. Iya. Nah, kalau Kalau NX sama dengan 1 kurang X pangkat 2, dia bukan merupakan strong negation. Karena X-nya 1, X-nya 1, maka NX-nya sama dengan 0. terus NX NX tidak kembali ke Ke X, ya, aslinya tidak. Involusi. N0 N0. Ini kan sama dengan 1 N dalam kurung 1 kurang kurang 0. Ini kan berarti N1 sama dengan 1 kurang 1, 0. Kembali ke 0. Iya, Prof. Iya, Prof. N apa yang N1 yang N0 sama dengan 0. N1
NN1 1 kurangi 1 0. N 1. Ya. 1 tuh. Terus mengapa tidak netral? Karena ada bilangan di antara interval 0 sampai 1. Tidak ngomong aja. Oh iya. Terdapat bilangan pada interval 01 yang Negasi setiap tidak. itu ada. Ya. Karena ada tidak netral karena ada yang ada X sehingga NX tidak sama dengan X. benar. Kalau asalnya dihilangkan ya belum. Jadi salah. Ya. Baik untuk baca deh. Selanjutnya untuk definisi 2.4 automorfisme dalam fasi logik. Misalkan terdapat fungsi pi memetakan interval a, b ke a, b. Fungsi ini disebut automorfisme jika memenuhi yang pertama adalah selalu naik, yang kedua adalah kontinu, dan yang ketiga adalah memenuhi batas. Batasnya adalah pi a sama dengan a dan pi b sama dengan b. Contoh automorfisme yang pertama di sini dituliskan jika pi1x sama dengan x, identitas tidak mengubah nilai. Yang kedua adalah pi2x sama dengan x kuadrat, yakni automorfisme pada interval 0,1. Dan yang ketiga adalah pi3x sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 1/4 merupakan automorfisme pada interval negatif 1/2, 1/2. Yang ketiga itu enggak jelas. Tetap 2x sama dengan x kuadrat, apakah A sama dengan A, itu sama dengan B. Di sini yang nomor 2, contoh automorfisme yang nomor 2, x2 pi2x sama dengan x2 itu hanya automorfisme pada interval 0,1. Enggak, positif juga. Apa? Yang penting nilainya positif kan. Nah, interval 0,1 Di buku ya, di buku 0,1. di buku interval 0,1. Iya, benar. For example, both P1X sama dengan X. Oh, definisi. Let P A strictly increasing dan continuous. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita baca hasilnya lebih apa? Maksudnya Maksudnya P, misalkan terdapat fungsi P AB ke interval AB ini dikatakan automorfisme jika memenuhi 3 sifat. Fungsinya itu naik dan kontinu, dan yang kedua itu memenuhi batas jika PA-nya itu harus sama dengan A dan PB-nya juga sama dengan B. Terus contohnya? Contohnya yang ini, yang pertama P1X sama dengan X. Dikatakan automorfisme karena memenuhi 3 sifat di definisi tadi. Pertama, dia selalu naik. Jadi ketika X ke kanan, maka P-nya juga ke kanan. Selalu naik nilainya. Identitas. X ke kanan, X ke kanan, P-nya juga ke kanan. Maksudnya Jauh. sama, tidak mengubah nilai. Jika 1 0, 0, 1, 1. naik ke atas. Naik ya. Satu ke Fungsinya satu. naik, ya naik. Dua, naik. dua. Increasing, selalu naik. Terus yang kedua,
Continue. Memenuhi continue juga. Terus Terus yang ketiga memenuhi batas. Karena dia identitas, maka P X sama dengan X. Jadi memenuhi sifat ketiga. X. P Jika pi-nya 1 maka sama dengan 1. dan P-nya sama. Betul. Jika pi-nya 2 sama dengan 2. 0 sampai 1. No, maaf. 0 sampai 1. Pi-nya 0 maka 0. Pi 1 1. Nah, terus yang nomor 3. Oh ya, ini bukan interval 01. Yang nomor 3 ini bukan interval 0,1. Nomor 0 bukan 0,1. Iya. Hmm? Kita Bukan. nggak bayangkan P 3X. Oh, P 3X kuadrat tambah X kurang 4. Iya. Artinya berupa apa? Apanya terus? Gambarnya? Jadi 3 itu 3X. Pi 3x. 3X, 3. Grafiknya seperti apa? Nama grafiknya apa? Parah. Yang lain itu seperti itu grafiknya apa? X kuadrat tambah x X kuadrat apa? tambah x Tambah tambah x dikurangi 1/4 dikurangi 1/4. Kuadrat itu kan. Terus puncaknya di mana? Puncaknya di Ini gak x doang. Kok x. Ah, bubur. masih menganalisis. Tengah koma apa? X kuadrat plus y. Puncaknya 0,5. Hitung aja X kuadrat tambah X dikurangi 1/4. Nah, Puncaknya negatif 1,0,5. Negatif. Iya kan? Min setengah koma min setengah Min setengah Terus parabolanya terbuka kemana? ke atas. atas. Nah, jadi puncaknya min setengah Koma setengah. koma min setengah. Min setengah koma setengah. Min setengah terbuka ke atas. Berarti semakin ke kanan min setengah, Semakin dari min setengah lagi semakin ke kanan, parabolanya titiknya semakin naik. ke atas. Terbuka ke Iya, atas. ke atas. Oh, ini terbuka ke atas. Ya, terus sampai setengah. Mungkin lebih dari setengah juga. Kalau itu terbuka ke atas, mulai dari min setengah sampai min setengah. Betul tak? Batasnya min setengah, nanti nilainya juga min setengah. Kalau terbuka ke atas sudah. Kalau X-nya setengah, nilainya X-nya setengah, nilainya Seperempat setengah nah, itu setengah. di memenuhi yang ketiga. Jika Ya, tidak. ya betul. Jika x-nya setengah maka Parabola nah kalau automorfisme X-nya juga setengah. Setengah. Kanan selalu naik. Continue. Min setengah, min setengah. Oke. Min setengah, min setengah, min setengah, min setengah. Ya. oke. Masuk lagi tadi 5.1. Apa jelaskannya? Bisa. Selanjutnya lemma 2.1 tentang transformasi strict negation. Misalkan N1 dan N2 ini adalah dua strict negation. Maka selalu ada dua automorfisme P dan C, sehingga N2 ini sama dengan Si C komposisi N1 komposisi pi. P.
yang berarti bahwa semua strict negation dapat diperoleh dari satu strict negation lain dengan menggunakan dua fungsi transformasi P dan C. Pembuktiannya jelas ada di makalah. Jadi kebalikan dari lemma 2.1 juga benar, yaitu jika N1-nya itu adalah negasi ketat dan tentang apa? Transformasi strict negation. iya. Oh, definisinya dulu. Oh. Jadi dari Kan mau ngomong strict negation. Transformasi strict negation itu apa? Terus transformasi strict negation itu apa? Tadi dikatakan strict negation itu ketika fungsinya ya menurun dan kontinu. Kemudian di sini dikatakan misalkan N1 dan N2 itu adalah dua strict negation, artinya N1 dan N2 ini menurun dan kontinu, maka selalu ada dua automorfisme. Kembali tadi ke definisi automorfisme, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah strictly increasing atau selalu naik, kemudian dia continuous dan memenuhi batas PA sama dengan A dan PB sama dengan B. Maka N2 itu sama dengan C komposisi N1 komposisi P. Yang artinya N2 ini dibentuk dari strict negation lain dengan menggunakan dua fungsi transformasi P dengan C. Apa? IP nih, IP nih. Ya, si mengambil hasil dari untuk menghasilkan N2 itu. Fungsi P diterapkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh N1, kemudian diikuti oleh C. Jadi P ini mengambil masukan dari X, kemudian N1 mengambil masukan dari PX, dan akhirnya C mengambil hasil dari N1 untuk menghasilkan N2X. Contohnya penerapannya gimana? Apa? Mana? S1 Iya. Di belakang S-nya dihilangkan. Delete. Nah, oke. Delete. Jadi kalau pembuktiannya di makalah, Pak Ibu bisa lihat di makalah yang dituliskan tadi N2 itu merupakan C komposisi N1 komposisi dari P, yang artinya fungsi P ini diterapkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh N1-nya, kemudian hasilnya diteruskan ke C. Jadi artinya P-nya ini mengambil masukan dari X, kemudian N1-nya itu mengambil hasil dari PX tadi, dan akhirnya C itu mengambil hasil dari N1 PX, sehingga dibuktikan bahwa N2 itu merupakan hasil dari dua transformasi P dan C tadi dengan negasi kuat yang lain. Oke, next. Teorema 2.3, yakni teorema representasi dari strict negation. Sebuah negasi N memetakan interval 0,1 ke 0,1 dikatakan strict jika dan hanya jika terdapat dua automorfisme P dan C pada interval 0,1 sehingga NX sama dengan C 1 dikurangi PX untuk setiap X elemen interval 0,1.
Oke, untuk buktinya di situ kita ambil dulu, kita definisikan n aksen x itu sebagai 1 dikurang x. Tadi katakan bahwa nx 1 kurang x ini merupakan negasi fasi yang paling sering digunakan. Karena dia adalah strict negation, menurun secara ketat dan kontinu. Kemudian kita kembali ke lemma 2.1, bahwa strict negation itu dapat ditulis dalam transformasi dari strict negation lainnya. Maka dua automorfisme P dan C tadi itu dituliskan N sama dengan C komposisi N aksen komposisi P. Tadi sudah didefinisikan di awal N aksen X itu sama dengan 1 kurang X, maka dituliskan NX sama dengan C. C 1 kurang PX. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strict negation dapat direpresentasikan menggunakan dua automorfisme pada interval 0, 1. Oke, di teorema 2.3 tadi dikatakan bahwa fungsi N meletakkan 01 ke 01 dikatakan strict jika dan hanya jika terdapat dua automorfisme P dan C pada interval 01 sehingga NX sama dengan P 1 kurang C dalam kurung 1 kurang PX untuk setiap X elemen 01. Untuk buktinya, pertama kita ambil sebuah negasi, kita definisikan N aksen X itu sama dengan 1 kurang X. Nah, negasi ini adalah strict negation. Nah, tadi sudah dijelaskan kapan dia dikatakan strict negation, ketika dia fungsinya menurun dan kontinu. Jadi fungsi ini menurun dan kontinu. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga tentang lemma 2.1 bahwa setiap strict negation itu dapat ditulis dalam bentuk transformasi dari strict negation lainnya. Artinya ada dua automorfisme P dan C. Dituliskan N ini sama dengan N sama dengan C komposisi N aksen komposisi P. P. Nah, tadi N aksen X-nya sudah kita definisikan sama dengan 1 kurang X, maka kita bisa tuliskan NX ini sama dengan C dalam kurung 1 kurang X. Nih, teoremanya tadi. Ini membuktikan bahwa setiap strict negation dapat dipresentasikan menggunakan dua automorfisme P dan C pada interval 01. Oke, kita lanjut ke lemma 2.2. Pada lemma 2.2, Misalkan sudah teorema. Ini kan tadi sudah. Belum ya? Belum. Lemma 2.2. Lemma 2.2. Misalkan N1 dan N2 adalah negasi kuat. Jangan dulu ke buktinya. Oh? Jangan dulu ke buktinya. Maka terdapat suatu automorfisme P pada interval 0,1 sehingga N2 sama dengan P dikurangi 1 komposisi N1 komposisi P. Lihat buku aslinya dulu. Applying Lemma 2.2. the following theorem can Kalau aslinya seperti ini ya, tidak ada pembuktiannya. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu untuk membuktikan lemma 2.2 dengan menerapkan, kita tinggalkan pembuktian lemma 2.2 sebagai tugas.
Gitu. Ada pembuktiannya tapi kami pun tidak mengerti caranya. Kalau sebelumnya tadi sudah jelas. Yang mana, Prof? Teorema 2.3. Teorema 2.3. Ya, itu dulu, guys. N itu apa? N. Negasi. N 0,1 panas 0,1. N-nya itu apa? Fungsi. Fungsi. Fungsi dari 0,1 Ke 01. Satu. itu kan jika dan jika ya. Iya. Jadi kalau N itu berupa 0,1, maka itu string. String ya, string. Strik. Maka nanti yang kanan ada dua atom hidrogen P, Iya. I dan C. 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 Sehingga NX sama dengan P and C. NX sama dengan P1 min PX. C. PX. PX. P1 min PX. itu kita tunjukkan sebenarnya. Nah, kita definisikan N aksen X itu 1 min X menggunakan fungsi yang Negasi umum. umum. Iya, dan kontinu. Negasi ini adalah string negasi karena menurun dan Kontinu Menurun. secara ketat. terjadi lemma 21 tadi. Iya. N sama dengan String negation itu diperoleh dari itu apa? C N C komposisi N aksen komposisi P. komposisi ya. Iya. Ya. Nah, terus nah Karena tadi kita N X apa? Kamu tulis apa? N aksen X apa itu? iya, kita sudah definisikan tadi N aksen X itu 1 dikurang X. Ya, sehingga N aksen Sehingga NX-nya terus N aksen X-nya juga N aksen X. N aksen X-nya tadi kan kita definisikan di 1 kurang X, Prof. Kemudian berdasarkan lemma 2.2 bahwa untuk menunjukkan negasi strict yang lain, kita bisa menggunakan 2 automorfisma dengan 1 strict negation. Jadi C komposisi N aksen komposisi P. Nah, kita sudah definisikan tadi N aksen ini 1 kurang X, maka kita bisa menuliskan NX ini sama dengan C kali 1 dikurang X P. Mana ya? NX dulu. NX menggunakan definisi itu. Di atas NX yang kamu kurungi persegi. ini, Bawah. ini, ini. Nah itu NX sama dengan apa? Jangan dijujuk sama dengan itu buku ya itu buku itu ya. Nah sama dengan terus posisi Oh, mana itu? posisi jauh sih. Kalau F bulatan kecil B kan F dari G. Kalau itu ada 3 C apa? C N aksen dan C. Nah, ini buat NX sama dengan atau kamu tulis dulu ya ketiganya C belakang kecil N aksen NX sama dengan C. Apa sih? NX sama dengan Apa om tulis? Fx sama dengan Ayat. Fx sama dengan apa?
Baca FON, N. NX, Ah, wes. Huruf buka. Buka. C. C. Bulatan N. kecil. Oh, posisi. Komposisi, Bulatan kecil. N N aksen. aksen. N aksen, Bulatan kecil. P balas kurung X. P, Balas kurung. P, Balas kurung. Besar. Balas kurung. X. 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 buka kurung Ya. X. Ah, wes, sama dengan apa? Tanpa bulatan kecil misalnya. Oh. Komposisi PX. Apa ya? NX sama dengan C, komposisi N aksen, komposisi X, komposisi Tadi di sini. PX. Ini berarti apa? Ya benar sih. C, N aksen, Buka lagi. Tutup. Terus. CX-nya dibiarkan. Jadi N aksen CX sama dengan C. buka kurung C benar sih. C, satu dikurangi C, PX. Oke. Balas kurung. Ya, benar. Oh iya betul. Kalau N aksen X kan 1 min X. Kalau N aksen PX ya 1 min PX. N aksen ya 1 min X. Nah itu ya ke kanan benar. Kalau strip T, Strict, menurun dan kontinu. strip G, kalau strip G maka ada dua autonomous Oh, ini benar iki kurangan harga. Siap. dengan satu Kamu Nggak terhapus. Hah? Nggak terhapus. Kenapa pakai itu? Ini banyak speed. Nah, sebaliknya itu kan 1 min P, 1 min PX. Segregation. N aksen PX. N aksennya 1 dikurangi X berarti 1 dikurangi PX. Iya. Mau kencing ya, saya mau kencing. Izin sebentar. Prof, izin sebentar, Prof. Ke kamar. Ya, ya. Iki nggak buku. Kesimpulan, ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa setiap strict negation dapat direpresentasikan menggunakan dua automorfisme pada interval 0,1. Karena Implikasi sebaliknya juga jelas, yaitu jika sebuah negasi memiliki bentuk NX sama dengan astagfirullah. C, 1 dikurangi Kenapa nggak apa-apa PX, kan? maka Jangan pasti kamar itu mandi. adalah strict negation. Jelas yang tidak jelas. Berasa apa tidak? Hah? Keras-keras Mbak, gimana? Nggak dengar.
Pembuktian Oh, dari kiri ke kanan gitu. pembuktiannya yaitu apa jenenge? Periksa. Nek iki Kan automorfisme P dan C itu tadi kalau automorfisme berarti dia memenuhi automorfisme 0 itu sama dengan 0 Nol. dan automorfisme 1 itu sama dengan 1. 1. Karena dua-duanya automorfisme, maka C juga itu 0 sama dengan 0 dan C1 sama dengan 1. Kita cek batasan. Untuk X sama dengan 0, itu N0-nya sama dengan C C1 dikurang I P0 0 itu sama dengan Yang mau Pinol. ditunjukkan apa? Yang kanan dan yang belakangnya. Yang kanan sudah NX bisa dinyatakan. Terus kalau ke kiri yang diketahui apa? Dalam 23 kalau ke kiri NX. yang diketahui apa? NX sama dengan P dalam kurung 1 kurang PX. Nah, teoremanya. Yang ini buktikan. udah ada di sini. Teoremanya mana? Di atas teoremanya. Nah, itu kan dua arah. Ini tadi dari Kalau NX ke kanan sini. yang diketahui itu N negasi. Negas. Sebuah negasi N ini dikatakan strik negasi strik. Maka C terdapat dua automorfisme sehingga NX sama dengan itu kan dari sudah Iya. diambil NX fungsinya NX 1 kurang X nanti Bukti. N sama dengan C N aksen I dibuat itu ya sudah N sama dengan itu jadi N-nya bisa dinyatakan NX-nya bisa dinyatakan dengan C1 min X. Nah, terus sekarang kalau ke kiri Berarti yang diketahui ada dua automorfisme. ya itu. Nah, automorfisme itu apa? Automorfisme tadi memenuhi N-nya apa? N-nya meningkat. N-nya Meningkat. Turun kan? menurut dan ya terus automorfisme Batasannya. batasannya ya apakah memenuhi itu ya apakah yuk baca definisinya Definisinya apa, Prof? dan teks. Definisi negasi kuat. Nah ini kan negasi kuat Negasi kuat. definisinya negasi kuat. menurun dan kontinu. Continue. Apakah itu menurun dan kontinu? Menurun dan continue. Apakah ini menurun dan kontinu? Tadi teoremanya. Apakah N menurun dan kontinu? Apakah P1 P1 min P1 min Px itu menurun. X-nya menurun atau naik atau apa? Menurun. Coba saya dilihat ya. Px naik atau turun? 1 min Px naik atau turun? PX turun. Naik. 1 kurang PX-nya turun. Ini pH-nya Naik. naik.
Semakin PX 0 nya 1 naik. 1 ke atas. Tapi 1 dikurang PX dia turun. Oke, 0 naik ya. 1 kurang 0 1 0. 1 kurang 1 0. Ini berarti naik. PX-nya naik. Berarti 1 kurangi PX. PX turun. 1 kurangi PX turun. Oke. PX-nya naik. Turun dan continue. 1. Ya itu intinya Sifat-sifat ya. harus hafal fungsi, komposisi fungsi. Naik, dikomposisikan naik, maka tetap naik. Bisa naik. Naik tambah naik, apa naik? Itu juga sifat-sifat. Ya itu hanya gunakan sifat-sifat yang sama. Ya, itu berarti. Jadi apalagi bisa merangkak. Terus naik turun itu kan juga banyak bisa digunakan teori kalkulus. Bukan turunan kan. Bukan kalau yang dapat diturunkan, tapi kalau yang tidak ya nggak bisa. Menggunakan definisi. Nah itu definisinya apa sih kalau definisi formal? Fungsi f dikatakan naik Jika jika X1 lebih kecil atau sama dengan X2, maka fx-nya fx1-nya lebih kecil atau sama dengan fx2. definisi itu kalau misalnya kalau turunnya naik. Ya mungkin nanti harus karena bentuknya di sini ada komposisi, ada pengurangan, penambahan itu harus sifat-sifat tadi ya. Misalnya fungsi naik, dikomposisikannya naik, apakah hasilnya naik, hasilnya itu apa, gitu ya. Itu makanya digunakan X1 kurang X2. Apakah nanti terkira atau tidak? Untuk Itu takutnya di sini. Kalau di buku memang mudah dilihat. Kemudian dilihat, yang dibuat susah dijelaskan. jangan dibayangkan, dilaksanakan. Matematik itu harus action ya, jangan hanya dibayangkan. Harus coret-coret ya, belajar matematik harus coret-coret, jangan hanya dibayangkan. Sudah. Sudah. Siap ucapan kau. Jadi apanya kurang ya kalau belajar matematika itu. Ini Action ya. Teori apa? saya yang duluan. Saya kerjakan awal. Gantian. Apa itu? Ini kan sampean dulu kan. Saya yang bagian Iya, kedua. berikutnya. Nanti Kamu kedua. yang pahami Saya pertama. dulu ya. Saya dulu nanti sama yang kedua. Ya. Tutup. Memang Tutup. bahasa. Sudah tuh habis waktunya. Terima kasih kami sampaikan. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak salah kata, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi di depan insya Allah dengan kelompok selanjutnya. Pasti bikin tidak bisa tidur, Pak. Waalaikumsalam. Nah iya, tak kira ketemu lagi dengan kelompok 2.